Halo, berjumpa kembali dengan saya. Malam ini kita mau membincangkan tentang sastra dan kehidupan. Saya memandang bahwa sastra itu perlu. Sastra itu ya sangat kita butuhkan. Untuk apa? Sastra itu untuk ya nutrisi jiwa. Dengan sastra kita bisa belajar banyak tentang kehidupan, belajar tentang bagaimana memahami orang, psikologi manusia. Manusia tidak sama. Apapun ekspresi yang lahir, yang kelihatan, apakah itu melalui eh, tulisan, melalui kata-kata, ya kita tidak di posisi eh, menghakimi orang, tetapi semuanya punya latar belakang kehidupan. Jadi cara memandang sesuatu itu juga nggak sama. Tapi kita suka, itu kan memperkaya perspektif kita dalam melihat kehidupan. Nah bagi saya, sastra itu tempatnya sangat strategis. Dengan menulis tulisan sastra ya, menjadi penulis tulisan yang terkait dengan sastra prosa ini, ya kita juga sebenarnya belajar banyak tentang psikologi. Kita belajar banyak tentang antropologi, tentang sosiologi, bahkan mungkin tentang filsafat, filsafat kehidupan. Makanya di negara-negara yang panggung kehidupan sastranya sudah terbuka lebar, itu kehidupannya semarak. Semakin kita memahami sastra, maka semakin muncul sikap toleransi kita bahwa manusia itu tidak sama. Apa yang ada di dalam jiwa itu nggak sama. Kalau kita baca psikologi Sigmund Freud misalnya, atau murid-muridnya, yaitu cara memandang manusia itu juga tidak tunggal tapi jamak. Nah, dengan melihat, dengan mencermati keadaan dan menulisnya dalam bentuk tulisan sastra, ya kita juga sebenarnya sekaligus sudah mencoba memahami kehidupan, meskipun lingkup kehidupan yang kita pahami itu ibarat pasir di lautan, tapi kita semakin memahami seseorang, tidak cepat menghakimi orang. Bagi saya sastra itu sangat positif. Makanya dulu semenjak sekolah, ya mungkin internnya di bangku SMA lah dulunya, di tahun 90-an itu saya sudah eh, mulai membaca karya-karya sastra. Tetapi saat itu kan karena akses mendapatkan buku itu masih sangat terbatas, toko buku di kota saya juga eh, tidak sehebat yang ada di Pulau Jawa gitu. Maka yang bisa kami baca itu terbatas gitu. Kalau di SMP kan, SD ya paling kita baca komik lah, komik bersambung itu kan. Itu juga hebat juga bagi saya. Jadi tulisannya pendek-pendek, bergambar gitu, dan di sana ilmu kehidupan juga banyak kita dapatnya, ilmu ya bagaimana menjadi manusia yang baik gitu. Nah ketika di SMA saya sudah mulai berkenalan dengan novel-novel yang ditulis oleh para sastrawan gitu. Ya paling tidak ya generasi balai pustaka lah, atau paling tidak dulu yang paling kita kenal itu ya bukunya beredar lama itu
seperti mungkin SMP saya lagi lupus. Itu buku Hilman itu juga ya waktu itu kita baca gitu, karena udah sampai di kota kita. Dan dengan bersastra kita bisa memahami, bisa merenung. Bahkan sastra itu bisa menenangkan. Kalau kita lagi sedang ya tidak enak hati membaca buku sastra itu ya menenteramkan. Kalau kita rasanya sedang tidak dalam situasi yang baik, membaca buku sastra juga kita mengetahui bahwa mungkin kalau ada persoalan masalah kehidupan yang kita hadapi, orang lain juga punya masalah, punya persoalan juga, mungkin lebih daripada kita. Saya penggemar buku biografi juga. Buku biografi ya banyak lah yang udah kita baca ya, kita koleksi. Nah di situ juga kita mendapatkan saripati kehidupan orang. Makanya orang yang membaca buku biografi itu ya pandangan saya sama dengan pandangan orang lain, bukan sama. Misalnya orang yang kita baca itu berumur 70-an tahun, berarti sebanyak itulah pengalaman, experience yang kita dapatkan, dan itu mendewasakan kita, dan itu membuat kita semakin kaya dalam melihat kehidupan. Hidup itu kan ada pasang, ada naiknya, ada turunnya, ada sialnya, ada keberuntungannya. Nah, tetapi setelah saya bandingkan antara membaca buku biografi dengan sastra, ya sastra itu semakin memperkaya apa yang ada di dalam gitu. Apa yang ada di dalam itu lebih kaya dengan sastra. Kalau kita mau membaca buku sastra itu kan, apa yang ada yang terdalam di dalam kehidupan kita itu bisa diselami oleh sastra. Saya suka itu. Saya melihat bahwa bidang sastra ini merupakan bidang yang sangat penting, apalagi ketika kita membangun bernegara gitu kan, ingin menjadi negara yang baik ya, yang bisa bertetangga baik dengan negara lain juga. Nah, buku-buku sastra itu juga membuat kita semakin dewasa, kaya dalam melihat persoalan. Kita tidak di level melihat sebuah negara atau beberapa negara itu saling bersaingan, tidak. Itu pasti ada realitas, tetapi bagaimana negara-negara itu bisa bekerja sama, kan itu lebih baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa problematika kehidupan orang nggak sama. Nah, karena tidak sama itu, ya kita tidak bisa juga kalau kita berada pada posisi katakanlah kelas menengah ke atas gitu ya, yang punya fasilitas. Kadang kita meremehkan mereka-mereka yang berada pada strata di bawah kita. Nah, mengapa kadang-kadang hati itu keras? Mengapa kadang-kadang kita tidak bisa menahan ego kita? Saya rasa memang letaknya ada salah satu ya, saya tidak mengatakan semuanya, ada pada masalah psikologi kita dalam melihat itu. Apa yang kita pandang kebenaran mungkin belum benar menurut orang. Nah, oleh karena itu memang dalam kehidupan itu bertoleransi itu kan itu yang paling utama. Sastra mengajarkan kita tentang toleransi. Sastra itu memberikan banyak nilai-nilai kepada manusia. Kadang kita merenung, saya termasuk orang yang ya sebenarnya gimana ya, melihat kehidupan itu datar-datar saja di umur seperti sekarang, pasang naik kehidupan itu biasa. Apapun yang terjadi, yang penting sikap optimis kita jalan gitu. Jadi dalam karya-karya yang coba saya tulis belakangan, saya
menulis itu intent di 2015. 2015 itu sudah mulai, tapi memang sampai hari ini novel saya belum ada yang dipublish gitu. Cuman keinginan, passion menulisnya ada. Nah, saya juga kan pencipta lagu juga. Nah, lagu-lagu yang saya tulis itu sebenarnya kan dalam sebuah begini ya, dalam sebuah perjalanan saya dengan kawan, dia mengatakan, saya kok kalau menulis lagu itu panjang-panjang gitu. Ya pasti ada latar belakangnya gitu. Saya rasa membuat lagu yang 3 menit, 4 menit ya itu bisa juga saya. Cuman bagi saya lagu yang saya tulis itu mungkin uniknya daripada yang lain adalah lagu saya itu cerita sebenarnya. Jadi kalau lagu saya itu disimak dari ujung ke ujung, minimal gambaran awal ceritanya udah dapat gitu. Nah, makanya setiap saya selesai menulis lagu ya, biasanya saya buat part satunya. Ya kalau di sekarang ya biasanya saya agak ngotot sedikit ya, lagu itu ditulis novelnya gitu, apakah berapa part yang selesai gitu ya, tidak masalah juga, yang penting saya tulis gitu. Tidak pernah saya ingin kehilangan konten itu. Yang penting cerita yang saya karang ciptakan di lagu itu ada ceritanya sebenarnya, makanya lagu saya itu panjang ya. Apakah kompatibel, sesuai, pas dengan selera orang ya, bagi saya ya saya pulang aja pada yang bersangkutan. Kita kan berkesenian ini masing-masing punya jalan, punya arah yang tidak sama, itu kan itu. Itu satu aspek. Cuman kadang-kadang di antara membuat lagu dengan menulis itu yang kadang-kadang saya senyum-senyum sendiri. Kadang menulis lagu juga ingin gitu kan, membuat lagu juga ingin, mencari aransemennya, musiknya juga kadang-kadang berhari-hari gitu. Menulis juga kadang-kadang ada kerinduan juga menulis. Seperti pada bulan Ramadan ini kan, rindu saya menulis. Saya lebih banyak menghabiskan waktu ya, mumpung masih kalau suasana ini ya agak santai gitu ya, belum terlalu banyak pekerjaan, itu lebih banyak menulis. Yang penting saya setiap hari saya usahakan menulis itu 1000 kata udah gitu. Ya kadang-kadang tulisan itu dibiarkan saja, entah kapan diperiksa gitu kan, entah kapan diedit gitu. Nah, itu nanti saja, yang penting semangat menulisnya tetap gitu. Karena dengan sastra itu kita banyak dapat pelajaran. Salah satu cerpen saya yang sudah dipublish ada judulnya di salah satu media ya, di Kompas itu, Uni Rubiah dan Bang Kunda. Nah, itu sebenarnya kisah cerpen itu memang ada gitu. Memang kebetulan pada saat itu saya ingin memotong celana yang saya beli di lokal pasar. Nah, pada saat itu tukang jahitnya mengeluh. Tukang jahitnya ya dengar lah ya bahwa langganan mereka tidak sebanyak dulu ya, karena memang di lokal pasar itu kan lebih murah gitu, lebih ya kualitasnya juga bagus, lebih murah gitu kan. Nah, cuman di dalam perjalanan pulang ya saya rasanya kepingin menulis tentang itu. Saya tulis dan saya berenung ya, sebenarnya pertanyaannya adalah ya, dunia kan bergerak cepat, kita harus siap. Nah, orang-orang hari ini kan mungkin karena kesibukan, mungkin juga agak malas keluar rumah gitu ya, banyak lah mungkin juga
kalau keluar biayanya mahal, macet segala macam kan, banyak biaya yang dikeluarkan, mungkin pilihan-pilihannya jadi banyak, bukan hanya pergi langsung eh, ke produsen atau apa gitu, atau ke pasar gitu kan, atau ke mereka-mereka yang bisa memberikan jasa untuk sesuatu hal seperti tukang jahit itu. Eh, dalam perjalanan pulang saya hanya berpikir bahwa ya dunia bergerak, yang penting kita berubah, yang penting kita berubah. Ya di tempat lain saya lihat tukang jahitnya jaya juga, artinya apa, kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu secara cepat gitu. Mungkin di tempat saya memotong celana yang kepanjangan itu, karena dia hanya eh, bergerak di offline gitu ya, masih tradisional, ya pelanggannya mungkin berkurang. Tapi di tempat lain mereka udah pakai media sosial gitu kan, semuanya lah mereka pakai, yang sangat memungkinkan untuk berkembang, malah berkembang gitu. Bahkan ada yang mengatakan pelanggan mereka bukan hanya pada kawasan sekitar gitu, tapi jauh-jauh juga. Nah dari sana saya bisa memahami bahwa problematika kehidupan manusia itu tidak sama, dan cara kita merespon sesuatu perkembangan itu juga tidak sama. Dari sana saya bisa menangkap suatu buah pelajaran bahwa yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa berubah. Apalagi katanya pada masa-masa ke depan ini ya, teknologi semakin arahnya ke digital. Kalau tidak beradaptasi ya sulit gitu kan. Siapa yang paling bisa beradaptasi lah. Nah pelajaran yang saya dapatkan itu sebenarnya. Ya syukurlah novel itu cerpen itu dimuat gitu. Ya sebenarnya banyak juga cerpen saya yang tidak dimuat. Bukan malas nulis cerpen, enggak, rajin juga. Cuma ya yang dimuat memang sangat sedikit lah. Sangat sedikit yang dimuat. Tapi menulis cerpennya ya selalu itu, setiap minggu tuh ya paling tidak separuh daripada cerpen sudah saya siapkan. Kalau ada 1000 kata, minimal 500-600 saya siapkan sekali duduk, pas itu saya tinggal. Tapi itu tabungan ke depan, mungkin tak kapan yaitu suatu saat akan diterbitkan kalau udah siap dan dirasa udah saatnya kan gitu. Kadang menulis ini kan harus matang. Kalau kita menulis itu nggak matang ya sulit juga. Satu yang pertama, yang kedua, menulis itu kan butuh karakter orisinal dari kita. Kita nggak bisa meniru orang. Cara orang menulis kalau kita tiru-tiru malah hancur tulisan kita. Mungkin tahap awal ada juga yang berpandangan boleh meniru. Saya terbuka untuk itu. Tapi kalau saya sendiri itu lebih memilih cara saya ya begitulah, perkara apresiasi. Ya di umur segini sudah nggak terlalu penting sekali apresiasi. Yang penting kita ya bahagia gitu. Yang penting kita nggak ada sekat-sekat dalam menghadapi kehidupan. Jadi bagi saya menolak untuk berubah itu yang kadang merugikan kita. Makanya dalam kasus Uni Rubiah dan Bang Kudat itu sebuah cerita fiksi sebenarnya, tapi idenya ada gitu. Memang saat itu dia ngomong yang datang pelanggan dia yang dulu setiap sebentar datang itu bikin baju. Ya, masalahnya adalah harga membuat baju kalau ditumpahkan itu kan dua, bahannya dibeli, upahnya juga dibayar. Mungkin harga bajunya lebih tinggi sedikit atau bagaimana daripada baju yang langsung dibeli jadi. Saya yakin ketika misalnya sebuah pabrik tekstil mungkin nggak sanggup lagi bertahan kan, karena komponen produksinya semakin membengkak gitu kan, katakanlah dia menyerah, tidak sanggup lagi bertahan. Saya yakin mereka-mereka yang bekerja di perusahaan tekstil konveksi itu tidak menganggur. Pasti dia punya tabungan sedikit atau dia bisa berakal meminjam atau apa gitu kan.
dalam taraf-taraf yang masih bisa dihandle-nya lah. Mungkin hanya dengan modal 5 juta saja dia bisa beli mesin jahit bekas gitu, bisa lagi menjahit. Kita nggak tahu sebenarnya mereka-mereka yang kita nampak di PHK itu, saya rasa itu tetap bekerja. Kalau enggak, dari mana mereka makan? Artinya apa? Dunia digital juga. Nanti mereka mereka bisa membuat pakaian, misalnya kan, karena dulu pernah bekerja puluhan tahun atau berapa tahun di sebuah pabrik konveksi itu tekstil gitu kan, konveksi lah. Dia kan udah punya pengalaman nih, dengan satu dua mesin jahit dia bisa bekerja dari rumah. Dan itu sebenarnya harus ada juga penelitiannya. Artinya apa? Ya dalam memandang kehidupan ini nggak sama. Kita ingat salah satu pepatah dari Tiongkok kuno ya. Kalau ada krisis, ada yang gelap, pasti ada titik terang. Nah itu ilmunya dalam, falsafahnya dalam. Saya juga penggemar filsafat juga ya. Ya paham juga lah filsafat sedikit banyak gitu. Melihat bahwa kehidupan itu harus dipandang positif. Kehidupan itu harus dipandang positif. Yang penting kita berusaha dan dengan membaca sastra, dengan menulis gitu kan. Nanti kalau Anda udah banyak membaca buku sastra, ujungnya menurut hemat saya pasti Anda menulis. Maka latihan-latihan lah yang pendek-pendek dulu kan, bikin quote atau apa ini kalau banyak waktu. Nanti usahakan menulis. Ya enggak, bagi saya begini, siapapun yang menulis buku dalam genre yang bagaimanapun, apakah fiksi non fiksi, tapi saya mohon maaf ya, lebih lebih intens menulis non fiksi gitu kan. Lebih menulis fiksi gitu, fiksi sekali lagi fiksi, lebih menulis fiksi. Happy saya menulis fiksi itu. Jadi tulisan ilmiah itu saya hargai sangat gitu kan. Itu kan ilmu pengetahuan, tapi untuk mengisi kekosongan batin kita itu di sastra, di cerita rekaan itulah, cerita hayalan saya katakan itu kan, atau fiksi, cerita yang tidak ada gitu. Tapi nilai-nilai yang terkandung di sana ada sebenarnya, banyak sebenarnya. Nah menulislah, dan para penulis tidak perlu merendah-rendahkan tulisan orang lain juga, dinikmati saja. Saya kalau melihat media sosial, tulisan apapun ya, saya kalaupun seandainya melihat, ya paling saya suka gitu kan, kadang komentar sedikit-sedikit gitu. Genrenya bagus semua lah. Sekali lagi, semakin kaya semakin baik. Nah, jadi apapun yang ditulis orang, apakah novel A, genre B, genre C, bagus-bagus saja. Tergantung kita sukanya yang mana. Jadi tulis saja sesuai yang Anda pahami, yang Anda sukai, yang Anda kuasai. Dan para penulis yang nggak perlu juga saling menjatuhkan. Masih ada juga yang ingin menulis dan ingin jadi penulis, bahkan ya, ingin hidup dari berkesenian seperti itu. Sebuah negara akan kuat nih. Sebuah negara akan kuat. Jadi ada yang membangun fisik ya, ada juga yang membangun peradaban. Tulisan itu salah satu membangun peradaban. Jadi apapun genrenya kita terima, kita bergembira. Dan saya mungkin termasuk yang mendewasakan hidup saya ya, hari ini adalah membaca seluruh genre, mengambil pelajaran dari sana, memahami bahwa manusia itu punya keunikan, punya kelemahan, kadang-kadang juga realitasnya punya banyak keterbatasan. Jadi sastra dan kehidupan itu menyatu dia, inherent dia, menempel ya. Oleh karena itu, siapapun yang menulis sastra kita senang. Apapun bagaimanapun kita apresiasi sajalah. Semoga negara kita tambah baik, tambah maju di masa-masa yang akan datang.
di Korea yang umur merdekanya hampir sama dengan kita ya, bahkan mungkin lebih jauh beberapa tahun kita, tapi masih masih satu satu inilah satu jarak waktu yang tidak lama. Tapi Korea sudah melahirkan Hanggang. Jadi dia sudah dapat hadiah Nobel. Nah di Republik ini kalau ada yang menulis hebatnya, kita doakan juga mendapatkan hadiah Nobel. Indonesia itu negara besar, negara yang masa depannya bagus. Tugas kita adalah menjaga agar supaya, merawat agar supaya negara ini tetap hebat. Jadi berkarya di bidang masing-masing. Ya mungkin begitu lebih baik. Oleh karena itu bincang-bincang sastra itu diperbanyak. Saya selalu menyimak kalau ada yang ngomong tentang sastra, karena sastra adalah kehidupan, dan kehidupan itu sendiri selalu kalau ditulis buahnya menjadi sebuah tulisan sastra. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa saya pemula, sangat pemula, tapi paling tidak ya, dengan cara berbagi ya merasa bahwa kehidupan itu agak lega gitu kan. Dan kawan-kawan yang mau berbagi pasti saya simak, pasti saya perhatikan, karena memang fokus saya ini ya belajar sastra, menulis sastra, atau menulis lagu gitu, menciptakan lagu gitu. Tapi kedua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kedua-duanya itu sangat terkait. Lain waktu kita bincangkan topik yang lain. Dan sengaja nih saya ngomongnya santai ya, sambil pegang gitar nih. Udah lama juga nggak main gitar nih. Saya nyanyi lah, yang agak pendek. Yang penting lagu-lagu ciptaan saya, lagu ciptaan sendiri. Ini juga motivasi kepada kawan-kawan bahwa saya menciptakan lagu itu awalnya pasti dengan gitar. Ambil pena, ambil kertas jelek aja. Nanti kalau udah jadi, udah dinyanyikan, baru nanti diaransemen pakai keyboard atau apa gitu kan. Baru diaransemen. Mengaransemen itu lama. Draft lagu saya banyak. Ada yang mungkin diciptakan 2 tahun lalu, 1,5 tahun lalu. Makanya nomor lagu saya itu di nomor 80-an, 90-an agak bolong sedikit. Lagunya udah ada, tapi aransemennya kadang-kadang belum duduk. Dan saya memang keras kepala untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Makanya tiba-tiba lagu itu melompat ke angka 101. Tapi lagunya ada. Insya Allah 100 lagu itu akan segera selesai. Tinggal sedikit lagi. Pelan-pelan nanti saya publish lah. Sekali lagi membuat lagu itu hanya pakai gitar aja, pakai gitar nanti di aransemen. Makanya latih saja bagaimana bermain musik. Saya selalu katakan saya tidak bisa memisahkan antara menulis, membaca sastra dengan bermain musik. Itu memang udah habit. Saya nyanyi lah, jadi supaya enak sedikit ya. Suaranya pas-pasan memang. Saya tidak mengatakan saya penyanyi, tapi pencipta lagu. Saya akan menyanyikan lagu ciptaan saya, judulnya memang. Ini adalah lagu yang ke-77. Memang kita telah tak lagi saling mencinta. Memang kita telah tak lagi saling menyayang. Memang kita sekarang tak lagi saling peduli. Memang kita sekarang tak lagi saling pahami. Memang
memang hatiku sedih, sedih rasaku, barang terpijak paku, paman ditunggu lalu memang kita telah tak lagi saling menyapa, memang kita telah tak lagi saling bersenda, memang memang kita sekarang tak lagi saling pahami, memang kita sekarang tak lagi saling ingatkan, memang kecewa hidupku, beranggas tubuhku, seperti terkena peluru, laksana dilempar batu, memang kita kini tak lagi saling kuatkan, memang kita kini tak lagi saling menjaga, memang memang kita pantas tak lagi saling kunjungi, memang kita pantas tak lagi silaturahmi, memang kecewa rasaku.
lagunya yang udah jadi aransemen Anda tonton aja di kanal YouTube saya. Demikian saja bincang kali ini, bincang remeh-remeh lah tentang sastra, tentang kehidupan. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam kreatif.